Richard Eliezer mengungkap fakta mengejutkan tentang Ricky Rizal yang sama sekali belum pernah terungkap sebelumnya. Richard Eliezer bersaksi, Ricky Rizal sudah ada niatan membunuh Yosua sejak dari Magelang. Mungkin saja, Ricky Rizal menolak perintah menembak dari Ferdy Sambo karena tak ingin dijadikan tumbal seperti yang dialami Richard saat ini. Ini kebenaran ya. Siap, mohon saudara jujur. Siap. Kira-kira apa yang saudara ketahui, ya kan, setelah pasca kejadian atau sebelum kejadian terkait dengan Ricky? Ada tidak Ricky berbicara kepada saudara terkait peristiwa dari mulai Magelang sampai kemudian terjadi penembakan? Ada tidak? Jujur dan terangkan dengan jujur. Baik Bapak, jadi pasca kejadian itu kami itu sering dipanggil-panggil sama Bapak Ibu di lantai 2. Bicara-bicara, ngobrol, semangat deh. Bapak Ibu siapa? FS dan PC. Baik. Tetap terangkan sesuai dengan itu, pokoknya bla bla lah Bapak. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Dari Saya tidak bisa pastikan Pak. Tidak bisa pastikan. Iya, Lanjut. tanggal-tanggalnya. Tapi sering. Iya. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Ricky di samping, Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, Cat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu Yang keras, yang tegas. Biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri, dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta, saudara Ricky bercerita kepada saudara betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu, apa alasan pada saat itu? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa Saya, ya? Saudara dalam pikiran saya, loh ini berarti sudah dari Magelang ini. Iya, saya kira sangat terlihat ya apa yang dikemukakan oleh Richard Eliezer itu memang apa yang dirasakan terjadi pada dirinya. Gitu. Artinya memang menurut saya dia tidak membuat-buat cerita yang memang tidak terjadi. Ya kalaupun kemudian dia akan membuat cerita yang tidak terjadi, juga kan kepentingannya apa kan gitu, ya kan? Kepentingannya apa, dan menurut saya ya tidak ada kepentingannya gitu. Kepentingan dia adalah membuka kasus ini seterang-terangnya gitu. Ya siapa sebenarnya yang paling punya andil terhadap kematian Yosua itu. Jadi dalam hal ini Ricky Rizal bisa menolak analisa saya karena dia sudah ada kedekatan emosional. Pertama itu, atau kedua, memang dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Iya kan? Mengetahui apa yang terjadi di Magelang. Dugaan saya seperti itu. Sehingga seolah-olah bahwa sebenarnya mereka sudah dugaannya sudah merencanakan dari awal dari Magelang. Kemudian akhirnya karena Richard Eliezer ini masih polos, terlalu muda, mungkin yang dianggap bahwa tidak punya kekuatan, pasti kalau diperintah ini langsung iya aja, siap-siap aja. Karena dia kan harus diingat, dia ini bukan polisi biasa, dia itu adalah Brimob. Brimob itu kebiasaannya, pendidikannya itu dia pasukan. Jadi mentalnya itu bukan mental membantah atau apa. Setiap diperintah pasti siap-siap. Nah, Richard juga ikut ke Magelang kan? Richard ikut ke Magelang. Kemudian kan kalau Richard kan waktu itu posisinya sedang mengantar makanan buat anaknya si Sambo sama Ricky Rizal. Tapi pas nyampe coba naik ke lantai 2, kemudian si Baradae ini ditahan sama KM kan. Kamu gak usah ikutan udah. Pas sampai lantai 2 kamu turun aja. Udah diturun ke bawah ketemu lagi sama almarhum Joshua, nanya, "Bang ada apa?" Gak tahu tuh Om Kuat marah-marah. Di Magelang nih? Di Magelang. Gak tahu tuh Om Kuat marah-marah. Ya sudah. Dia nanya lagi sama ini ART namanya Susi. Itu saksi juga, nanti kita periksa itu di persidangan. Nah tanya ada apa? Cuma nangis. Gak jawab apa-apa. Nah Richard bingung kan, ini ada apa sih ini? Richard Eliezer
alias Baradae, membongkar rencana terdakwa Ricky Rizal untuk menghabisi nyawa Brigadir J sejak dari Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Ricky Rizal bercerita ingin menabrakkan Yosua yang berada di dalam mobil hingga tewas. Ricky ingin menabrakkan mobil sebab almarhum posisinya ada di sebelah kiri pada saat itu, ujar Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, ketika mendengar cerita tersebut, dirinya berpikir dan terkejut akibat niat tersebut. Namun, dia mengaku tidak berani bertanya kepada Ricky Rizal terkait rencana tersebut. Richard menjelaskan, kejadian tersebut hampir terjadi ketika perjalanan keluarga Ferdy Sambo dari Magelang ke Jakarta. Kesaksian yang mengejutkan dari Richard ini menimbulkan sudut pandang baru terhadap Ricky Rizal, yang sebelumnya mengaku sama sekali tak mengetahui skenario dari Ferdy Sambo. Niat Ricky Rizal yang ingin menabrakkan Yosua hingga tewas ini menimbulkan dugaan, dan bisa jadi Ricky Rizal mengambil senjata Yosua memang atas perintah Ferdy Sambo yang sudah berencana untuk membunuh Yosua. Mungkin, Ricky Rizal mengurungkan niatnya untuk menabrakkan Joshua, karena di dalam mobil tersebut masih ada dirinya, yang bisa saja ikut terluka, jika mobil itu tertabrak. Sebelumnya, Ricky Rizal juga menyatakan, bahwa dirinya menolak perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Joshua. Dirinya mengaku tak kuat mental untuk menembak Joshua. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, Ricky Rizal mengaku, dirinya dipanggil melalui HT oleh Ferdy Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling, dan di sanalah terjadi perintah untuk menembak Joshua. Dalam kejadian ini, terdapat hal yang mengganjal. Rupanya, tak ada satupun ajudan yang mendengar panggilan HT dari Ferdy Sambo kepada Ricky Rizal. Pengakuan Ricky Rizal yang menyatakan tak kuat mental untuk menembak Joshua juga bisa menimbulkan dugaan lain. Bisa saja, Ricky Rizal memang tak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Terungkapnya niat Ricky Rizal untuk menewaskan Joshua itu saat bercerita antara dia, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sering dikumpulkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati usai penembakan Brigadir J terjadi. Tujuannya untuk menyamakan persepsi terkait skenario yang ada. Jadi, sejak awal, Ferdy Sambo sudah menyusun skenario ini dan mencekoki kepada ajudan dan ART setiap hari tentang rekayasa yang sudah dibuat. Tak menutup kemungkinan juga, jika Susi dan Kodir, ART Ferdy Sambo, juga masih mendapat cekokan skenario hingga sekarang, mengingat mereka masih bekerja dan terikat dengan Ferdy Sambo hingga sekarang.